Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi mengenai analisis rasio. Kelompok kami terdiri dari Etria Susantina Lumban Gaul, Manda Clara Putri Amsar, Sonia Villarina, dan Vivia Wulandari. Menurut Bambang Rianto, rasio adalah alat yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua macam data finansial. Analisa rasio adalah analisis yang dilakukan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang terdapat pada laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan. Pada umumnya, terdapat 3 kelompok utama pemakai laporan keuangan. Yang pertama, manajer perusahaan. Yang kedua, analisis kredit. Dan yang ketiga, analisis saham. Analisis rasio merupakan alat penting dalam analisis keuangan. Dalam identifikasi, setidaknya ada 4 rasio yang digunakan. Yang pertama, hanya data neraca. Yang kedua, hanya data laporan laba rugi. Yang ketiga dan keempat adalah data neraca dan laporan laba rugi. Menurut Budi Raharjo, pengguna rasio keuangan dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, pihak intern. Yang kedua, pihak ekstern. Pihak ekstern dibagi menjadi 2, yaitu kreditur yang memberi pinjaman kepada perusahaan dan investor atau pemegang saham. Yang selanjutnya yaitu keunggulan dan keterbatasan analisis rasio. Keunggulan analisis rasio keuangan memiliki beberapa keunggulan sebagai alat analisis. Yang pertama, rasio menstandarisir size perusahaan. Yang kedua, rasio mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain. Yang ketiga, rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. Dan yang terakhir, rasio sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model pengambilan keputusan dan model prediksi. Selanjutnya ada keterbatasan. Menurut Syah Yunan, ada beberapa keterbatasan analisis rasio keuangan. Yang pertama, kesulitan dalam mengidentifikasi kategori industri dari perusahaan yang dianalisis apabila perusahaan tersebut bergerak di beberapa bidang usaha. Yang kedua, perbedaan metode akuntansi akan menghasilkan perhitungan yang berbeda, misalkan perbedaan metode penyusutan atau metode penilaian persediaan. Yang ketiga, rasio keuangan disusun dari data akuntansi, dan data tersebut dipengaruhi oleh cara penafsiran yang berbeda, bahkan bisa merupakan hasil manipulasi. Dan yang terakhir, informasi rata-rata industri adalah data umum dan hanya merupakan hasil manipulasi. Menurut Munawir, angka-angka rasio pada dasarnya dapat digolongkan menjadi 2 kelompok. Yang pertama, penggolongan berdasarkan sumber data, terdiri dari rasio-rasio neraca, rasio-rasio laporan laba rugi, rasio-rasio antar laporan. Yang kedua, penggolongan berdasarkan tujuan penganalisis, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio rentabilitas, dan rasio lainnya yang sesuai dengan kebutuhan penganalisis. Selanjutnya, dasar pembanding angka rasio. Adapun data pembanding yang dibutuhkan adalah yang pertama, angka-angka yang ada dalam tiap komponen laporan keuangan. Yang kedua, angka-angka yang ada dalam tiap jenis laporan keuangan. Yang ketiga, tahun masing-masing laporan keuangan untuk beberapa periode. Dan yang terakhir, standar industri uang digunakan untuk industri yang sama. Selanjutnya, jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua rasio leverage atau solvabilitas, yang ketiga rasio aktivitas, dan yang terakhir adalah rasio profitabilitas atau rentabilitas. Cukup sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.